Kita semua pasti pernah dong berdebat atau bertengkar. Ya iyalah, itu manusiawi. Tapi, pernah kepikiran nggak kalau konflik-konflik kecil yang kita alami sehari-hari itu sebenarnya cuma puncak gunung es dari sesuatu yang jauh lebih besar? Nah, dalam sosiologi, konflik itu bukan sekedar adu mulut. Justru, ini adalah mesin penggerak yang membentuk dan mengubah masyarakat kita. Pernah nggak sih ngerasa kayak, kok kayaknya permainannya dicurangin ya? Rasanya, sekeras apapun kita berusaha, ada aja aturan-aturan nggak tertulis yang bikin beberapa orang selalu di atas, sementara yang lain susah payah cuma buat bertahan. Nah, perasaan ini bukan cuma imajinasi kalian loh. Coba deh, kita ambil contoh yang simpel banget. Frasa "oke boomer", sering denger kan di internet? Kedengerannya sih kayak ledekan biasa aja ya. Tapi, ini tuh contoh sempurna dari konflik sosial skala kecil. Ini adalah benturan antara dua generasi yang merasa nilai, peluang, dan cara mereka lihat dunia itu udah beda banget. Dan ini coba gejala dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Oke. Sekarang, mari kita zoom in sedikit lebih dalam. Perasaan gak adil yang sifatnya pribadi, atau bahkan celetukan "oke boomer" tadi, itu baru titik awalnya aja. Para sosiolog nggak berhenti di situ. Mereka justru pakai ini buat mencari pola yang jauh lebih besar. Buat seorang sosiolog, konflik-konflik kecil ini tuh kayak petunjuk. Mereka nggak cuma ngelihat, oh ada yang berantem. Tapi mereka nanya, kenapa sih mereka berantem? Ada apa di struktur masyarakat kita, di cara kita ngatur semuanya, yang bikin ketegangan ini muncul terus? Nah, pertanyaan tadi membawa kita ke sebuah ide besar yang pertama, tangga sosial. Coba deh bayangin masyarakat kita itu bukan lapangan datar di mana semua orang mulai dari titik yang sama, tapi lebih mirip gedung pencakar langit, gedung dengan banyak banget lantai, dan kita semua ada di lantai yang beda-beda. Para sosiolog punya istilah keren buat ini, stratifikasi sosial. Biar gampang, bayangin aja lapisan bebatuan di tebing. Tiap lapisan beda kan? Nah, di masyarakat, lapisan-lapisan ini ditentukan oleh hal-hal kayak pendapatan, kekayaan, dan status sosial. Ada yang nyaman di puncak, dan ya sebagian besar lainnya ada di lantai-lantai bawah. Dan ini yang penting banget buat diingat. Posisi kita di tangga ini tuh nggak melulu ditentukan oleh seberapa keras kita kerja. Seringkali, posisi itu udah ditentukan sama sistem yang ada dari sononya. Sistem yang ngasih keuntungan buat kelompok tertentu, dan ngerugiin yang lain, bahkan sebelum permainannya dimulai. Kutipan yang kuat ini nunjukin gimana stratifikasi itu bukan ide abstrak di awang-awang. Ini nyata. Contohnya, diskriminasi yang udah jadi bagian dari sistem, entah itu di perumahan, perbankan, atau bahkan pendidikan, itu bisa secara sistematis menghalangi kelompok tertentu buat naik kelas. Nggak peduli sekeras apapun mereka berusaha sebagai individu. Jadi, kalau masyarakat itu ibarat tangga, terus apa dong yang nentuin siapa yang ada di puncak dan siapa yang di bawah? Apa yang ngasih mereka kekuatan buat bertahan di sana? Yuk, kita coba urai satu-satu. Sebagian besar jawabannya iya, soal duit, ini semua berakar pada distribusi sumber daya yang super nggak merata. Dan kalau kita ngomongin sumber daya, ya ujung-ujungnya kita sering ngomongin soal uang dan kekayaan. Kalian pasti pernah dengar kan gerakan kayak Occupy Wall Street yang mempopulerkan ide soal the 1% atau si 1%. Konsep ini nunjukin gimana segelintir orang super kaya itu menguasai sebagian besar kekayaan. Dan jangan salah, fenomena ini nggak cuma di luar negeri. Di berbagai negara, termasuk di sini, di Indonesia, kesenjangan ekonomi yang lebar ini nyata banget. Dan ini jadi bensin utama buat konflik sosial. Tapi, tunggu dulu. Uang itu cuma salah satu kepingan puzzle. Kekuatan dan pengaruh itu datang dalam berbagai bentuk. Dan kalau kita mau ngerti gimana masyarakat bekerja, kita harus paham semua bentuknya. Nah, bisa kita lihat di sini. Kekuasaan itu macam-macam. Ada kekuatan politik, ya kayak presiden atau anggota dewan yang bisa bikin aturan. Terus ada kekuatan ekonomi, jelas ini soal uang buat ngontrol industri. Ada juga kekuatan kultural, ini nih kekuatannya para selebriti, influencer, atau tokoh agama, yang bisa ngebentuk opini kita semua. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, kekuatan jaringan. Tahu kan orang dalam? Nah, ini dia, yang bisa buka pintu ke berbagai kesempatan yang orang biasa nggak punya. Oke, kita udah ngumpulin kepingan-kepingan puzzle-nya nih. Ada ketidaksetaraan, ada tangga sosial, ada berbagai bentuk kekuasaan. Sekarang saatnya kita zoom out lagi dan lihat gambaran besarnya, teori yang menyatukan ini semua. Dan inilah dia, teori konflik. Intinya gini,
Teori ini ngelihat masyarakat bukan sebagai tempat yang damai dan harmonis. Sebaliknya, masyarakat itu selalu dalam keadaan tegang. Kayak tarik tambang yang nggak ada habisnya antara kelompok-kelompok yang beda, yang semuanya bersaing buat dapatin sumber daya, kekuasaan, dan pengaruh. Nah, kalau ngomongin teori konflik, ada satu nama yang nggak mungkin kita lewatin. Karl Marx. Dia menyederhanakan arena pertarungan ini jadi cuma dua pemain utama dalam sistem kapitalis. Menurut Marx, di ring tinju ini cuma ada dua petarung. Di sudut satu ada kaum burjuis, ini para pemilik modal, si 1% tadi. Di sudut lain ada kaum proletar, kita-kita ini, para pekerja. Marx bilang sistem ini emang dari sananya dirancang biar kaum burjuis bisa ngeruk untung dari kerja keras kaum proletar. Caranya dengan bayar mereka seminimal mungkin dan nyimpen sisanya buat diri sendiri. Nah, inilah inti konflik yang jadi jantung dari sistem kapitalisme menurut Marx. Oke. Ini semua kedengarannya surem banget ya. Tapi, ada sisi lain dari teori konflik yang justru ngasih kita harapan. Ternyata, konflik, meskipun rasanya berat dan gak enak, justru jadi mesin utama pendorong perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Ketika ketidakseimbangan menjadi terlalu besar, kelompok yang tertindas akan melawan. Perjuangan ini bukan cuma teori di buku, ini beneran terjadi. Ini yang melahirkan gerakan-gerakan sosial yang kita lihat di jalanan, di tempat kerja, bahkan di dunia maya. Coba deh kita lihat gerakan seperti #MeToo yang mendunia, atau berbagai gerakan sosial lain yang ada di negara kita. Ini contoh paling pas gimana konflik bisa menghasilkan perubahan yang nyata. Ini bukan sekedar tagar viral di media sosial loh. Gerakan-gerakan ini berhasil menciptakan tekanan publik, mendorong lahirnya kebijakan baru, dan pada akhirnya berusaha menyeimbangkan kembali timbangan kekuasaan yang miring sebelah. Jadi, poin utamanya begini, konflik itu memaksa kita buat ngadepin ketidakadilan yang mungkin udah lama banget terpendam di dalam sistem. Walaupun prosesnya bisa bikin gak nyaman, bahkan menyakitkan, konflik itu sebenarnya adalah cara masyarakat buat menyembuhkan dirinya sendiri, buat bergerak menuju dunia yang lebih adil buat semua. Jadi, setelah kita jalan-jalan dari celetukan Oke Boomer sampai ke perjuangan kelas dan gerakan sosial, sekarang kalian punya kacamata baru buat melihat dunia. Kalian bisa lihat struktur-struktur nggak kelihatan yang ada di bawah permukaan. Pertanyaannya sekarang adalah, dengan pemahaman baru ini, apa yang bakal kalian lakukan? Konflik mana yang akan kalian pilih untuk ikut selesaikan?